I just had to let you know you're Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar kita mulai, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Permulaan usus besar disebut usus buntu. Di dalam usus besar terjadi penghancuran sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri pembusuk. Iya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada anus. Siapa mau baca? Boleh sekalian. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran atau feses dari tubuh. Ya, jadi sudah tahu ya dari mana saja itu pencernaan kita mulai. Tahu. Ya, tadi dari mulut, terus kerongkongan, terus lambung, habis lambung, usus halus, terus dan yang terakhir ya. Nah, selanjutnya di sini ada gangguan pada organ pencernaan. Selain memahami proses pencernaan, kita juga perlu mengetahui gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pencernaan dapat terjadi karena beberapa penyebab nih. Antara lain yang pertama makan makanan yang tidak bersih. Yang kedua, kurang mengonsumsi sayur dan buah. Siapa di sini yang nggak suka sama sayur? Nah, Nggak suka, enak. nggak enak, nggak boleh ya kita harus makan sayur ya, biar usus kita tidak keras. Nah, selanjutnya ada kurang minum air putih, dan yang keempat ada pola makan tidak teratur. Yang kelima yaitu tidak menjaga kebersihan tangan. Jadi sebelum kegiatan atau sesudah kegiatan apapun, kita wajib mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, di sini ada nih gangguan pada organ pencernaan. Yang pertama, diare. Tahu nggak diare itu apa? Ini Bu, apa? PHD, diare. Iya. Yang kedua, sulit. Sulit itu apa? Karena lingkungannya kotor. Nah, yang kelima ada polip. Jadi sudah tahu belum tadi proses-proses organ pencernaan dan gangguan pada organ pencernaan? Sudah. Coba ibu mau tanya dulu nih. Tadi sehabis makanan ke lambung itu kemana ya? Ya, gitu. Tadi di dalam tubuh terdapat apa saja nih? Jadi proses pencernaan yang terakhir menuju ke anus. Nah, jadi di anus kita akan mengeluarkan makanan yang telah kita cerna. Sudah paham namanya? Sudah. Nah, sebelumnya ibu mau mengajak kalian untuk menonton video terlebih dahulu karena sehabis menonton video itu akan meminta kalian untuk mengerjakan yang APD. Jadi videonya disimak baik-baik ya. Baik Bu. Oh, perutku sakit. Aku belum makan sampai ini. Apa yang terjadi jika tidak makan? Ketika kita terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit, badan lemas dan kepala pusing. Mengapa tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman? Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Mari kita belajar sistem pencernaan manusia bersama-sama.
Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut, makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna. Di dalam mulut ada gigi yang bertugas menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Ada lidah juga yang bertugas mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Kemudian kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Gerak peristaltik adalah gerakan kontraksi otot yang menyerupai gelombang yang terjadi secara otomatis di saluran pencernaan. Lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan, sedangkan asam lambung membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur. Makanan yang berbentuk bubur akan memasuki usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran, feses. Sisa makanan yang sudah menjadi feses akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Itulah sistem pencernaan manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, dari 50 video yang tadi ini, nah, dari sini ada sapi, perutnya sapi. Kenapa sapi? Biar makan. Jadi kalau kita makan, maka kita ada yang dicerna. Membuat kita sakit dan kepalanya berisi. Nah, kita sudah dapat video.
selesai. Baiklah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're